Salam, nama saya Wilson Leonardo. Saya Zeno Ferdinand. Dan saat kami kelompok 5 akan mendiskusi mengenai organisasi di masa pandemik dan new normal. Betul. Kelompok kami sebenarnya mempunyai 3 anggota, tetapi saat ini Fabiono Dava tidak dapat mengikuti Zoom kali ini. Iya. Selanjutnya ada dosen pengajar kami untuk Kapita Selekta, yaitu Savitri Hendra Dewi. Oke. Untuk diskusi pertama kami akan memulai dengan struktur organisasi lama. Struktur organisasi lama sebelum di masa pandemi dan juga sebelum di masa sebelum teknologi digital, ada struktur yang infleksibel dan tidak dapat bergerak secara cepat maupun dengan tepat. Banyaknya bagian-bagian yang dapat, ya bisa dibilang juga mengganggu fasilitas organisasi. Bagaimana pendapatmu, Fabiano? Saya setuju dengan omongan Anda yang tadi, karena di masa pandemi sekarang ini banyak banget yang susah untuk dijalanin. Sehari-hari hidup-hidupnya aja, mau belanja, mau kemanapun, juga udah bahaya kan buat diri kita sendiri. Mau pergi makan pun juga nanti takut kenapa-kenapa, copot masker di luar aja udah, wah parno. Tapi ya, apalagi di dunia pariwisata yang kita memang mendapatkan harga duitnya itu dari segi wisata, dan kalau orang-orang udah nggak bisa datang ya mau gimana ya. Jadi menurut saya sih ya gimana ya, susah lah, harus diatasin kalau masalah kayak gini. Cuman bisa, bukan nggak bisa ya. Iya, jadi untuk cara pariwisata untuk mengubah di masa pandemi ini itu adalah menstruktur ulang kembali organisasi mereka menjadi lebih baik lagi, lebih efisien lah untuk di era new normal ini. Kebanyakan hotel saat ini udah mulai digital, bisa dibilang digital, informasi lebih cepat, lebih menekankan ke teknologi begitu. Iya. Bagaimana Fabiano, apa setuju juga? Atau ada yang perlu mau ditambah juga? Kalau menurut saya, buat segi hal digital, sebenarnya itu juga bisa menguntungkan, tetapi juga bisa merugikan kita sebagai konsumen. Karena kalau misalnya kita tidak melihat barangnya langsung, terkadang kita bisa tertipu juga ya, apakah saya bisa benar, Wilson? Karena iya juga sih. Menurut saya, zaman sekarang kan, ya ini kasar aja lah ya, menurut saya kan banyak orang sekarang ya terjatuh kenapa-kenapa karena pandemi ini. Dan terkadang mereka akan mencari uang dengan mungkin salah satu caranya yang nggak halal. Itu yang saya takuti sih kalau online. Setuju? Tapi kan untuk website hotel udah memang udah resmi lah begitu. Biasanya udah ada bantuan gitu untuk tahu yang mana yang betul, yang mana yang tidak, setidaknya ada begitu. Iya sih, betul juga. Topik utama organisasi sekarang udah fleksibel sekali dibanding dengan organisasi yang lama. Sebelum organisasi untuk order sama take juga bisa beda-beda. Setuju. Jadi sekarang, tetapi yang saya perlu pentingkan, walaupun terdapat banyak perubahan, setidaknya bisa dilakukan bagaimana manusia dulu. Harus ada wajah manusia supaya bisa melihat bahwa ini manusia sebelum hotelier, sebelum teknologi. Harus ada, ya bisa dibilang sentuhan manusia gitu, supaya bisa positif, bisa saling menjalin hubungan. Karena kita setidaknya adalah manusia sosial, kita manusia. Kita suka bersosialisasi dengan manusia, bukan dengan robot. Betul, kita butuh sentuhan manusia, itu saya setuju sekali. Oke, Wilson, menurut aku sih ada 3 pertanyaan buat Anda. Mungkin Anda bisa ngejawab pertanyaan saya.
Bisa. Nih, pertanyaan saya adalah ini. Nih, 3. Saya bacakan dulu ya. Apakah menurut Anda kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor perubahan budaya organisasi? Menurut saya bisa adalah salah satu faktor karena teknologi terutama di dalam teknologi informasi sekarang informasi udah dengan cepat dapat dilihat dengan orang dengan genggaman tangannya. Jadi itu dapat menurut saya merupakan faktor yang sangat utama dalam perubahan organisasi, terutama organisasi di pariwisata ini. Oke, nih pertanyaan kedua adalah, apakah teknologi secara penuh dapat menggantikan posisi manusia di budaya kerja? Menurut saya, teknologi memang dapat mengganti beberapa bagian posisi di budaya kerja manusia. Tetapi untuk face to face, kita harus dengan manusia. Karena dengan manusia kita dapat bersosialisasi dan mendapatkan hubungan positif. Dapat saling berhubungan begitu, maksud saya. Ya, setuju. Ya, berarti pembahasan kami yang tadi masuk ya dengan pertanyaan ini? Tapi juga yang saya akan mau itu, pelayanan itu, ini pertanyaan yang ketiga, apakah proses pelayanan kita merupakan hal yang paling penting di bisnis pariwisata? Iyalah, itu hal yang paling penting. Karena walaupun Anda memiliki sarana, macam hotelnya bagus, kamarnya bagus, kalau pelayanannya yang buruk, macam kata-kata yang buruk dikatakan oleh para pelayan atau apa, itu dapat mengganggu dan menghancurkan bisnis hotel dan pariwisata yang dimiliki semua orang. Itu yang paling penting, pelayanannya. Betul. Pelayanan itu sangat penting. Saya setuju banget sih. Hotel bisa hancur dengan 1 rating, orang yang nge-komen kalau pelayanan yang buruk, udah ratusan orang tidak akan datang ke restoran itu tersebut. Makanannya baik, begitu apa, tetap kalau pelayanannya buruk, udah hancur. Setuju sih, saya setuju banget sih. Satu hal yang saya ingin tambah juga, untuk pelayanan itu kita juga harus menjalin macam hubungan dengan customer kita, dan hubungan antara pelayan dengan customer sangat penting. Dengan menjalin hubungan secara sincere dari hati kita dapat berbicara dengan baik, dapat saling berempati lah dengan masalah customer, agar customer di usaha kita dapat jadi pengalaman yang bagus. Kalau dia mendapat pengalaman yang bagus, secara otomatis dia juga akan membicara pengalaman tersebut terhadap teman-teman dekatnya, keluarganya, begitu. Oke. Apakah itu pertanyaan terakhir, Fabiano? Iya sih, cuman saya pengen menambahkan dari poin Anda yang tadi. Saya sangat-sangat setuju dengan pelayanan itu, benar. Soalnya yang saya alami sendiri nih, saya melihat dari mata saya, 1 rating atau 1 komen yang sangat tidak baik terhadap satu tempat yang pariwisata, misalnya hotel ataupun restoran, ataupun tempat wisata yang main-main buat anak-anak kecil. 1 rating aja atau 1 komen udah bisa menghancurkan itu. Mereka udah bisa berangkrut langsung. Jadi saya sangat-sangat setuju dengan omongan Anda yang tadi. Oke. Iya, jangan lupa. Oke. Apakah itu yang udah Anda terakhir? Udah terakhir yang Anda mau tambahkan? Udah sih sepertinya. Sepertinya udah. Oh, oke. Oke. Jadi saya akhiri di sini aja kayaknya pertemuan kita kali ini. Apa mungkin ada mau tambahan lagi? Saya kayaknya tidak. Nama saya Wilson Leonardo. Oke, saya Jana Ferdinand. Sangat terima kasih atas waktu kamu ya, Wilson. Ya, terima kasih juga, Pak Ziano. Oke. Bye.